Oke, pada bab 4.3 ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai vektor. Jadi di subbab ini kita akan mereview sedikit mengenai vektor. Sebagaimana yang telah kalian ketahui, bahwa vektor digunakan untuk mengindikasikan suatu kuantitas seperti perpindahan, kecepatan atau gaya yang memiliki besaran dan arah. Jadi di sini kata kuncinya adalah vektor itu memiliki besaran dan ada juga yang namanya arahnya. Nah, vektor biasanya disajikan dalam bentuk anak panah. Panjang anak panah menandakan besar vektor, sedangkan arah panah menandakan arahnya dari vektor tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, ini suatu vektor dari titik pangkal A menuju titik terminal B. Ini adalah vektor V. Dinamakan vektor V, contohnya seperti ini. Jadi vektor V itu merupakan vektor dengan titik pangkal di A menuju titik terminal di B. Nah, pada vektor, arah itu penting. Artinya, arah dari A ke B itu berbeda dengan dari B ke A. Jadi di sini lihat panahnya menjadi kata kunci ya. Ini dari A ke B. Nah, penulisan vektor menggunakan huruf kecil dengan hurufnya ditebalkan di bold. Bisa juga penulisannya adalah arahnya dari A ke B, di atasnya menggunakan tanda panah. Oke, ini adalah penyajian vektor secara gambar maupun secara tulisan. Nah, kesamaan vektor di sini misalkan ada vektor U, yaitu vektor dari C ke D yang memiliki panjang yang sama dan arah yang sama dengan vektor V, walaupun beda posisi. Contohnya seperti ini. Vektor A ke B, vektor V, lalu vektor C ke D, yaitu vektor U. Ketika dia memiliki panjang yang sama dan arah yang sama, maka kita bisa nyatakan bahwa vektor U ekivalen dengan vektor V, alias bisa dituliskan vektor U sama dengan vektor V. Lalu dalam vektor ada yang dinamakan dengan vektor 0. Ditulis dengan 0 di bold. Dia memiliki panjang 0. Karena dia panjangnya 0, maka arahnya dia berupa titik saja ya. Kemudian ada aturan penjumlahan dalam vektor. Yang pertama menggunakan aturan segitiga. Yang dimaksud dengan aturan segitiga seperti ini. Misalkan kita memiliki dua buah vektor yang berwarna biru, yaitu vektor U dan vektor V. Nah, ketika kita ingin menjumlahkan vektor U dan vektor V, maka kita tinggal memulai dari titik pangkal di U, diakhiri dengan titik terminal di V. Jadi, di sini U dari sini ke sini, V dari sini ke sini, maka vektor U ditambah vektor V adalah dari titik pangkal U menuju titik terminal di V. Ini adalah menggunakan aturan segitiga. Sedangkan penjumlahan vektor dengan aturan jejar genjang sebenarnya hasilnya sama saja, tapi ini berbentuk jejar genjang. Misalkan kita memiliki vektor U yang biru ini, lalu kita memiliki vektor V yang biru ini, maka ketika kita akan menjumlahkan U dengan V, kita melakukan pergeseran. Awalnya U di sini dan V di sini. Pergeseran pertama yang bisa kita lakukan adalah misalkan kita menggeser vektor V. Maka V ini kita lanjutkan, kita geser dari V sini ke V sini. Artinya kita melanjutkan dari titik terminal U, melanjutkan menjadi titik pangkal di V. Jadi dari U ke sini, selesai di sini, lanjutkan ke V. Artinya nanti vektor U ditambah vektor V adalah dari ujung pangkal U ke ujung terminal V. Itu ketika yang digeser adalah vektor V-nya. Namun bisa juga yang digeser adalah vektor U-nya. Nah, vektor U ini bisa digeser. Nah, vektor V dari titik pangkal ini ke titik terminal sini, lalu dilanjutkan U-nya digeser dari sini ke sini. Ini sejajar ya, arahnya sama, besarnya sama. Maka V ditambahkan U itu adalah dari titik pangkal V menuju titik terminal
di ujung U ini. Nah, U ditambah V sama dengan V ditambah U. Jadi untuk menjumlahkan vektor ada dua aturan, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan contoh menggambarkan jumlah dari vektor. Misalkan vektor A dan vektor B. Di sini kita memiliki vektor A dan kita memiliki vektor B. Misalkan kita diminta untuk menjumlahkan vektor A dan vektor B. Kita jawab bersama. Langkah pertama adalah kita geser vektor B sedemikian rupa sehingga pangkalnya berimpit dengan ujung dari vektor A. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah vektor A. Nah, vektor B ini kita geser sedemikian sehingga dia melanjutkan dari ujung vektor A. Jadi sini ada vektor A, lalu dilanjutkan dengan vektor B. Dia jadi berimpit. Selanjutnya, kita gambar vektor A ditambah vektor B yang berpangkal di titik A dan berakhir di titik ujung vektor B. Contohnya seperti ini. Vektor A ke vektor B, maka vektor A ditambah vektor B adalah vektor yang merah ini. Dari ujung vektor A ke ujung vektor B. Alternatif lain, pangkal dari vektor A berimpit dengan vektor B, dan vektor A ditambah vektor B diperoleh dengan metode jajar genjang. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, terdapat dua metode, yaitu metode segitiga dan metode jajar genjang untuk menyatakan penjumlahan dari kedua vektor. Maka seperti ini. Ini adalah vektor A, lalu ini adalah vektor B. Maka dengan menggunakan metode jajar genjang, vektor B ini digeser dengan panjang dan arah yang sama melanjutkan vektor A, ataupun bisa juga vektor A-nya yang digeser melanjutkan vektor B dengan arah dan panjang yang sama. Maka kita menghasilkan vektor A ditambah vektor B adalah vektor yang berwarna pink seperti ini. Jadi baik menggunakan aturan segitiga maupun dengan menggunakan aturan jajar genjang, hasil dari penjumlahan vektornya sama. Oke, pada vektor terdapat yang namanya perkalian skalar. Nah, perkalian skalar ini merupakan perkalian sebuah vektor dengan sebuah bilangan skalar yang bilangan skalar tersebut merupakan bilangan real dari minus tahingga sampai tahingga. Nah, perkalian skalar biasanya dinotasikan dengan huruf C dikalikan dengan vektor V. C itu adalah skalar dan V itu adalah vektor. Maka perkalian skalar itu adalah C dikalikan vektor V. C ini adalah skalar, V-nya adalah vektor. Nah, vektor dengan panjang mutlak C dikali panjang dari vektor V. Jadi, vektor dari C dikalikan V itu adalah suatu vektor dengan panjang mutlak C dikali panjang dari vektor V. Nah, dia memiliki arah yang sama dengan vektor V jika C-nya positif. Dan arahnya akan berlawanan dengan vektor V jika C-nya negatif. Nah, jika C-nya sama dengan 0 atau V-nya sama dengan 0, maka perkalian skala tersebut nilainya adalah 0. Contohnya seperti berikut. Nah, misalkan kita memiliki di sini adalah vektor V yang warna biru. Nah, ini 2V artinya dia mengalikan dengan skalar 2. Artinya, dari vektor V ini, dia arahnya sama, tetapi memiliki panjang 2 kali lipat dari vektor V. Vektor 2V ini. Maka kita bisa lihat bahwa dia sejajar, tapi memiliki panjang yang lebih besar. Lebih panjang 2 kali lipat. Sedangkan setengah V artinya setengah panjangnya dari vektor V. Dengan arah yang sama. Oke. Maka di sini bilangan real C itu terlibat sebagai faktor skala dari vektor tersebut, panjangnya. Nah, dan perlu diperhatikan lagi bahwa dalam perkalian skalar ini, maka setiap vektor itu adalah sejajar. Hanya beda panjangnya. Panjangnya merupakan faktor skala dari si C-nya.
Nah, ketika C-nya negatif, maka arahnya berlawanan arah. Contohnya ini, minus V, minus vektor V, maka dia berlawanan arah panahnya. Minus 1,5 V, dia lebih panjang dan berlawanan arah, walaupun dia semua tetap sejajar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengurangan vektor. Misalkan vektor U dikurangi vektor V. Ini sama saja dengan kita melakukan operasi penjumlahan vektor, yaitu vektor U ditambah dengan minus dari vektor V. Jadi di sini vektor V-nya dilakukan perkalian skalar dengan minus 1, C-nya minus 1. Nah, caranya adalah dengan melakukan membuat gambar. Misalkan di sini ada vektor U dan ada vektor V yang warna biru pertama kali ini ya. Nah, karena di sini adalah U ditambah minus V, maka V-nya ini kita buat menjadi minus V, yaitu dengan membuat suatu vektor baru yang arahnya berlawanan arah dari vektor V, tapi panjangnya sama dan arahnya berlawanan. Seperti ini ya, yang vektor yang berwarna hijau ini. Karena U ditambah minus V, maka vektor U dilanjutkan dengan vektor yang sejajar dengan minus V di sini. Kita tarik ke sini, ini adalah vektor minus V. Maka U min V itu adalah vektor yang berwarna pink ini. Dari titik pangkal U menuju ujung dari vektor minus V. Bisa juga caranya seperti ini, yaitu vektor U, lalu ini adalah vektor V, maka vektor U minus V itu adalah dari ujung sini, minus V-nya dulu, nanti akan berlawan arah sampai ke ujung U. Oke, contoh selanjutnya, jika terdapat vektor A dan vektor B, seperti ini, gambarlah A dikurangi 2B. Kita akan jawab. Pertama, kita gambarkan vektor minus 2B dengan arah berlawanan B, tapi dia 2 kali lebih panjang dari vektor B. Kemudian kita tempatkan pangkalnya dengan ujung terminal dari vektor A. Nah, seperti ini. Ini adalah vektor A. Seperti ini ya, vektor A. Lalu vektor B, kita menjadi min 2B, artinya 2 kali lebih panjang, tapi dia berlawanan arah. Misalkan menjadi vektor yang berwarna hijau ini. Maka vektor A ditambah minus 2B itu adalah dari ujung vektor A sampai ke titik pangkal vektor min 2B. Maka yang warna pink inilah adalah hasilnya, vektor A min 2 vektor B. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai komponen vektor, di mana kita akan menggambarkan suatu vektor di dalam suatu koordinat, baik R2 maupun R3. Materi mengenai koordinat sudah kita bahas sebelumnya ya. Oke, misalkan terdapat suatu vektor, misalkan vektor A, yang pangkalnya ditempatkan di titik asal 0. Dan titik ujungnya dari vektor A tersebut memiliki suatu koordinat, misalkan kalau di R1 A1, A2, atau kalau di R3 adalah A1, A2, A3. Maka vektor A tersebut kita dapat tuliskan dalam bentuk komponen, yaitu seperti ini. Vektor A itu adalah vektor dengan komponen A1, A2 dalam R2, atau kalau dalam R3 maka komponen A1, A2, A3. Contohnya pada gambar berikut. Ini adalah koordinat di R2, sumbu X dan sumbu Y. Maka ketika kita menyatakan suatu vektor ini, vektor A yang berwarna pink ini, dimulai dari titik pangkalnya di 0,0, titik pusat, dan ujungnya adalah di koordinat A1, A2, maka vektor A ini bisa dinyatakan dengan komponen A1, A2. Nah, contoh yang lain, ini di R3, ini sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Misalkan yang pink ini adalah suatu vektor dengan titik pangkalnya di 0,0,0
dan titik ujungnya di A1, A2, A3, maka vektor A ini bisa dinyatakan sebagai vektor komponen di A1, A2, dan A3. Oke, contohnya seperti ini. Vektor-vektor berikut semuanya sama atau ekivalen, karena sama-sama merupakan perpindahan 3 unit ke kanan dan 2 unit ke atas, sehingga semuanya merupakan vektor, misalkan vektor A, yaitu komponennya 3,2. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling atas ini 3 ke kanan, 2 ke atas. Arahnya sama ke atas. Yang ini 3 ke kanan, 2 ke atas. Yang ini pun sama, 3 ke kanan, 2 ke atas. Ini pun sama, ini sama, ini sama. Artinya, ke-6 vektor ini semuanya ekivalen, yaitu 3 ke kanan, 2 ke atas, alias 3,2 ini. Nah, di sini ada vektor yang titik pangkalnya merupakan 0,0 alias titik pusat dari sumbu X dan Y. Nah, pada vektor ini dinamakan dengan vektor posisi dari titik P, yaitu titik 3,2. Jadi vektor posisi itu adalah vektor yang titik pangkalnya ada di 0,0. Oke, berikut adalah contoh seperti tadi. Ini merupakan 6 buah vektor dengan panjang dan arah yang sama, alias 6 vektor ini adalah vektor-vektor yang ekivalen. Nah, kita fokuskan pada vektor A ini ya. Nah, vektor A ini kita bisa nyatakan memiliki komponen 3,2 karena di sini kita bisa lihat bahwa titik pangkalnya itu adalah koordinat 1,3. 1 ke kanan, 3 ke atas. Dan titik ujungnya di sini adalah 4,5. Yaitu 4 ke kanan, 5 ke atas. Jadi 1,3 dan 4,5 ini adalah titik-titik koordinatnya. Maka komponen dari vektor A tersebut kita bisa mengurangkan titik ujung 4,5 dikurangi titik pangkal 1,3. Jadi 4 dikurangi 1 yaitu 3, dan 5 dikurangi 3 yaitu 2. Maka vektor A ini kita bisa nyatakan menjadi vektor dengan komponen 3,2. Begitupun ke 5 vektor yang lainnya. Kalian bisa coba sendiri ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan mengenai vektor di R3. Nah, misalkan kita memiliki vektor A, yaitu vektor posisi dengan titik ujungnya yaitu di titik 0, yaitu 0,0,0, dengan titik pangkalnya di titik P, yaitu A1, A2, A3. Jadi vektor A ini merupakan vektor posisi. Nah, vektor A ini ekivalen dengan vektor A yang di sini, yang merupakan vektor dengan titik pangkal di A dan di B. Titik A ini koordinatnya misalkan X1, Y1, Z1, dan titik B ini adalah X2, Y2, Z2. Oke, ini adalah vektor-vektor yang ekivalen. Nah, vektor A ke B, misalkan di sini adalah vektor A juga sama ya, karena dia ekivalen, itu memiliki komponen X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Seperti ini. Jadi vektor A yang merupakan vektor dari A ke B, kita tinggal mengurangkan koordinat masing-masing dari X, Y, maupun di Z-nya. Nah, contohnya, misalkan kita diminta untuk membuat segmen garis dari titik awal A, yaitu dengan koordinat 2, min 3,4, dan titik ujungnya di B, yaitu min 2, 1,1. Maka vektornya adalah kita mengurangkan koordinat dari titik B ke titik A. Maka vektor A-nya yaitu min 2 dikurangi 2 untuk X-nya, lalu untuk Y-nya 1 dikurangi minus 3, dan untuk Z-nya 1 dikurangi 4.
maka hasilnya merupakan vektor A dengan komponen minus 4, 4, minus 3. Oke, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan aljabar vektor. Nah, misalkan kita memiliki vektor A dengan komponen A1, 2 dan vektor B dengan komponen B1, B2. Maka penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B itu juga merupakan penjumlahan komponen-komponennya. Maka di sini A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Jadi kita di sini asumsikan A dan B-nya positif. Contohnya pada gambar adalah seperti ini. Ini adalah vektor A, lalu dilanjutkan vektor B, maka vektor A ditambah vektor B merupakan vektor yang warna pink ini ya, A ditambah B. Koordinatnya adalah A1, ini adalah vektor A, lalu ditambahkan dengan B1. Ini adalah koordinat untuk vektor di X-nya. Lalu untuk Y-nya, maka A2 ditambah dengan tingginya B2 di Y. Nah, hal tersebut berlaku pula untuk pengurangan. Tapi berbeda kalau ketika untuk pengurangan, maka di sini ada nilai minus. Nah, sekarang perkalian skalar untuk aljabar di vektor. Nah, misalkan di sini kita memiliki vektor A yang berwarna biru ini, dia merupakan segitiga yang kongruen. Artinya di sini vektornya memiliki komponen A1, A2. Maka ketika kita kalikan dengan suatu skalar C, maka vektor A ini akan memiliki arah yang sama, tetapi dengan panjang sesuai dengan skala nilai C tersebut. Misalkan ini C-nya lebih besar dari 1, maka dia merupakan vektor yang lebih panjang nih. C dikalikan A. Dengan komponen C A1 untuk X-nya dan C A2 untuk Y-nya. Jadi di sini ketika kita melakukan perkalian skalar, maka komponennya pun kita kalikan dengan C. Maka kesimpulan yang bisa kita peroleh dari pembahasan ini adalah pertama ini untuk di R2. Jika kita memiliki vektor dengan komponen A1, A2 dan vektor B dengan komponen B1, B2, maka penjumlahan vektor A dan B itu merupakan penjumlahan antar komponennya. A1 tambah B1, A2 tambah B2. Ketika pengurangan, maka komponennya adalah A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2. Tetapi ketika kita kalikan dengan skalar C, jadi C dikalikan vektor A, maka dia sama dengan C dikalikan A1, A2. Maka sama dengan C A1, C A2. Dan ini berlaku pula untuk di R3. Jadi misalkan kita memiliki vektor A dengan komponen A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3, maka A tambah B, A minus C, dan C dikalikan A, kita tinggal menjumlahkan, mengurangi, ataupun mengalikan dengan vektor-vektor tersebut. Oke, sekarang contoh. Misalkan jika vektor A memiliki komponen 4,0,3 dan vektor B memiliki komponen minus 2,1,5. Kita diminta mencari ada 4 hal. Yang pertama adalah A ditambah B, yang kedua A minus B, yang ketiga 3B, dan yang keempat adalah 2A plus 5B. Oke, kita jawab. Yang pertama, A plus B, maka kita tinggal menjumlahkan masing-masing komponen, baik komponen X, Y, maupun Z. Maka hasilnya seperti ini. A tambah B, maka di sini adalah komponen A, 4,0,3 ditambahkan komponen B, yaitu minus 2,1,5. Maka kita tinggal jumlahkan 4 ditambah minus 2, 0 ditambah 1, 3 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 2,1,8. Yang kedua, A minus B. Maka kita tinggal mengurangi.
4 dikurang minus 2, 0 kurang 1, 3 kurang 5. Maka hasilnya adalah komponennya 6, minus 1, minus 2. Sekarang kalau nomor 3, maka kita kalikan dengan skalar 3 untuk vektor B. Maka hasilnya adalah 3 dikalikan komponen vektor B. 3 dikalikan minus 2, 3 dikalikan 1, 3 dikalikan 5. Maka hasilnya minus 6, 3, 15. Yang keempat, diminta mencari vektor 2A ditambah 5B. Artinya vektor A dikalikan skalar 2, vektor B dikalikan skalar 5, baru kita jumlahkan. Maka hasilnya seperti ini. 2A, maka 2 skalar 2 ini dikalikan dengan komponen vektor A, lalu kita jumlahkan dengan 5B. Skalar 5 dikalikan dengan komponen vektor B. Maka kita kalikan dulu, 2 kali 4, 8, 2 kali 0, 0, 2 kali 3, 6. Ditambah 5 kali minus 2, yaitu minus 10, 5 kali 1, yaitu 5, 5 kali 5, yaitu 25. Baru kita jumlahkan. 8 tambah minus 10, 0 tambah 5, 6 ditambah 25. Maka hasilnya yaitu minus 2,5, 31. Oke, next kita akan membahas mengenai panjang vektor. Oke, misalkan kita memiliki suatu vektor, misalkan vektor V, maka besar atau panjang dari vektor V itu kita simbolkan sebagai V, vektor V ini dengan tanda mutlak atau tanda pagar 2 seperti ini, mutlak 2 seperti ini. Ini adalah menyatakan notasi dari panjang vektor. Nah, ketika kita misalkan memiliki vektor A di R2 dengan komponen vektor A adalah A1, A2, maka panjang vektor A itu adalah sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Sedangkan untuk vektor A di R3 dengan komponen vektor A adalah A1, A2, A3, maka panjang vektornya adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Oke, selanjutnya mengenai vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang memiliki panjang satu satuan. Nah, contohnya adalah vektor I. Misalkan komponennya 1,0,0. Lalu contoh lain vektor J, yaitu 0,1,0. Atau vektor K, 0,0,1. Jika kita hitung, semua panjang vektor ini, vektor I, vektor J, maupun vektor K, panjangnya adalah 1. Contohnya di vektor I, maka panjangnya adalah akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Maka sama dengan akar 1. Akar 1 yaitu 1. Maka vektor I ini adalah merupakan vektor satuan, karena dia memiliki panjang 1. Begitupun dengan vektor J dan vektor K. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencari vektor satuan dari suatu vektor? Jadi, jika suatu vektor tidak sama dengan vektor 0, maka vektor A tersebut memiliki vektor satuan. Ditulis dengan notasi seperti ini. Nah, dia merupakan vektor yang memiliki arah sama dengan A, tetapi dia panjangnya adalah 1. Maka untuk mencari vektor satuan, kita gunakan rumus ini, yaitu kita membagi vektor A dengan panjang vektor A itu sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, ditanyakan, tentukan vektor satuan dalam arah vektor 2i minus j minus 2k, alias komponen dari vektor ini adalah 2, min 1, min 2. Kita jawab. Oke. Nah,
Dari definisi I, J, K, maka vektor ini kita nyatakan dengan komponen 2, min 1, min 2. Maka panjang dari vektor ini adalah akar dari 2 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat, yaitu 4 ditambah 1 ditambah 4, yaitu 9. Akar dari 9 adalah 3. Jadi sebenarnya panjang dari vektor ini yaitu 3. Tapi karena kita diminta menentukan vektor satuan, maka kita harus membagi vektor ini dengan panjangnya, yaitu 3. Nah, panjangnya adalah 3, maka 1 dibagi 3 dikalikan vektor ini, yaitu 2i minus j minus 2k. Maka menjadi 2 per 3i dikurangi 1 per 3j dikurangi 2 per 3k. Ini adalah vektor satuan. Untuk membuktikannya, maka kita bisa hitung panjang dari vektor ini, yaitu akar dari 2 per 3 kuadrat ditambah minus 1/3 kuadrat ditambah minus 2 per 3 kuadrat. Kalian bisa hitung 2 per 3 kuadrat yaitu 4 per 9, lalu minus 1 per 3 kuadrat yaitu 1 per 9, ditambah minus 2 per 3 kuadrat yaitu 4 per 9. 4 tambah 1 tambah 4 yaitu 9. 9 per 9 yaitu 1. Akar 1 yaitu 1. Maka sudah terbukti bahwa vektor ini merupakan vektor satuan. Arahnya sama dengan vektor ini, tetapi panjangnya adalah 1.